Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Wa ma min dabbatin. Tidak ada satupun makhluk yang menginjak di bumi, satupun makhluk, apapun itu yang berada di bumi. Illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin, Allah yang menanggung rizkinya. Manusianya, jinnya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, semua masing-masing daripada ini semuanya ini sudah dijamin, sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Nah, sudah dijamin. Ini dapat, ini enggak dapat, ini mendapatkan ini mendapatkan itu, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggalnya, pekerjaannya, penghasilannya, hidupnya, matinya, itu semua sudah dijamin. Karena itu ada kata-kata yang mengatakan ada 3 tamu yang datang tanpa diundang. Di antaranya apa? Rezeki. Rezeki itu diibaratkan seperti tamu. Datang membawa sesuatu yang menyenangkan. Diundang nggak diundang, moro-moro datang memberikan sesuatu kepada kita. Itu. Jadi nggak bisa dengan ukuran akal, ilmu dan lain sebagainya, enggak. Rezeki. Oh, kalau ini pinter bisa, ini nggak bisa. Bukan dengan ukuran ilmu. Karena apa? Ini aturan. Ya, jaminan, tanggungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Nggak bisa mau kita otak-atik model kayak apapun. Kalau tidak, bukan rezeki kita, nggak akan mungkin sampai kepada kita. Kayak apapun sudah. Mau dikemas bagaimanapun, mau disponsorkan, iklankan seindah apapun, tapi kalau bukan rezeki untuk kita nggak akan mungkin kita dapatkan. Kita nggak mensponsorkannya, nggak mengiklankannya, tapi rezeki datang kepada kita, akan kita dapatkan, mau nggak mau. Itu rezeki. Sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperhatikan, dicermati. Buat apa aku capek-capek mengeluarkan tenaga yang luar biasa untuk memperkaya, memperindah kehidupanku. Padahal aku bisa mendapatkannya walaupun dengan nyantai. Ya, walaupun dengan nyantai. Bahkan ada sebagian yang mengatakan walaupun tidak dengan usaha apapun. Tapi kita diwajibkan ikhtiar. Tapi kita bisa mendapatkan rezeki walaupun tanpa ikhtiar. Kita nggak ikhtiar, bisa kita mendapatkannya. Tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar. Tengah-tengah kita bisa dapat. Lihat orang yang nggak keluar rumah. Dia nggak keluar rumah sama sekali. Mati kelaparan dia? Oh, enggak. Mati dalam keadaan telanjang? Tidak. Dia punya pakaian, dia punya makanan. Nggak kelaparan, nggak telanjang, nggak kehausan. Padahal nggak keluar rumah sama sekali. Terkadang ada yang keluar rumah nggak mendapatkan apa-apa. Loh, kalau gitu saya nggak keluar rumah. Ya enggak, kita memiliki kewajiban untuk ikhtiar. Karena itu pekerjaan ini
Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ada kalanya juga haram melihat pekerjaannya. Tapi walhasil intinya kita diwajibkan ikhtiar, bekerja. Bukan diwajibkan untuk mendapatkannya. Wajib diwajibkan ikhtiar untuk bekerja, untuk mencari. Wes itu toh. Bukan mendapatkannya atau sampai meraihnya, enggak. Enggak ada. Jadi nyantai, kerjaannya itu nyantai. Pekerjaannya itu enggak berat. Sehingga katanya beliau, kalau sudah seperti itu fa'alim tu anna rizki 'ala Allah ta'ala wa qad dhaminahu fastaghaltu bi ibadatihi. Kalau seperti itu sudah aku tahu bahwa rezekiku ini sudah dijamin Allah, sudah ditanggung sama Allah. Akhirnya aku apa? Fastaghaltu bi ibadatihi, aku sibukkan diriku untuk beribadah kepadanya. Wa qata'tu tama'i amma siwa. Aku aku tutup keinginanku dari selainnya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kalau kita meninggalkan ibadah, ketaatan, kebaikan karena pekerjaan itu keliru. Dengan alasan apapun, loh nanti saya makan apa, loh nanti kalau anak saya sekolah bayarnya dengan apa dan lain sebagainya, keliru, sangat-sangat keliru. Berusaha mencari, bekerja, tapi pekerjaan, bisnis dan sebagainya, jangan kemudian membuat kita menjauh, menghindar dari ibadah ketaatan. Jangan. Dan itu sudah dicontohkan oleh para aulia. Harta yang mereka miliki, pekerjaan yang mereka lakukan tidak menghalangi mereka beribadah kepada Allah sedikit pun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para aulia, mereka tidak terlalaikan, tidak pekerjaan dagang tidak memutuskan hubungan mereka dengan Allah. Artinya apa? Selalu ingat Allah. Saat bekerja mereka nggak lupa dari Allah. Seperti Al-Imam Sayyidi Ta'ifah Muhammad Junaid di pasar, bedaknya atau di tokonya itu nggak lupa dari Allah, sholat sunnah, nggak ada pembeli sholat sunnah, nggak ada pembeli sholat sunnah, nggak ada pembeli sholat sunnah, sampai dihitung ada riwayat 200, ada riwayat 300 rakaat. Di mana itu dilakukan? Di masjid, di musala, bukan, di toko, di pasar. Toko di pasar. Ketika nggak ada pembeli, lakukan sholat sunnah. Loh apalagi di musolanya, apalagi di masjidnya. Kalau kita kan luar biasa ya. Oh di masjid, di musola kita sholat sunnah, gobliyah, ba'diyah, mungkin 5 waktunya. Wah. Tapi di rumah mungkin 1 kali 2 kali sholat sunat. Di pasar ya ndak blas sama sekali. Insya Allah ndak duwe wudhu nang pasar. Bolak-balik ngentut, ngentuti pembeli, ya, ngentuti pegawai dan yang lain sebagainya, dadut. Ya. Kadang balas-balesan, ambek tonggo di toko. Bagaimana mau sholat, bagaimana mau membaca Al-Quran, mereka enggak punya wudhu, enggak ada pembeli, sholat. Ada sebagian mereka bukan sholat, membaca Al-Quran, bahkan sampai menghatamkan, enggak ada pembeli membaca Al-Quran, selesai, ya, enggak ada pembeli, berhenti, lanjut, terus begitu,
sampai hatam. Loh, itu mereka. Karena mereka tahu bekerja hanya kewajiban untuk berikhtiar. Adapun mendapatkan, menghasilkan itu sudah menjadi ketentuan Allah, bukan dari kita. Kita model kayak apapun, yang menentukan adalah Allah. Jadi nyantai aja kalau urusan dunia itu. Nggak perlu terlalu bingung. Para ulia itu loh. Mereka kebutuhannya lebih banyak dari kita. Kebutuhannya lebih besar. Kasih gambaran aja. Rumahnya para aulia. Itu biasanya mereka punya rutinan. Setiap hari. Entah pagi entah sore. 1 minggu sekali punya rutinan lebih besar. Lah rutinan yang mereka jalankan mau nggak mau butuh apa? Listrik. Yang kedua, kopi dan gula. Ini minimalnya sudah. Kopi, gula berarti LPG. Listrik. Setiap hari. Hari tertentu, entah itu hari Kamis, entah itu hari Jumat, yang hadir lebih banyak. Berarti apa? Kopi dan gulanya lebih banyak dibutuhkan. Listrik lebih besar pemakaiannya. Karena apa? Mungkin lampunya bertambah yang dinyalakan, mungkin menambah sound system dan yang lain sebagainya. Lalu itu kalau dikalikan 1 bulan berapa? Dengan kita, apa yang kita acara? Kopi, yuk awak dhewe tok. Buat untuk 1-2 orang tok. Banyak tidak. Kebutuhannya apa? Berarti dari hal itu kebutuhannya lebih sedikit. Kan gitu ya. Listrik lebih sedikit, kopi, gula lebih sedikit kebutuhan kita. Sedangkan mereka lebih banyak. Itu masih dalam hal itu, belum hal yang lainnya. Keluarga, mereka lebih besar. Bedanya kita dengan mereka KB. Kalau mereka keluarga besar, kalau kita keluarga berencana. Keluarga besar, anaknya 5, 7, 8, 9. Nah terus, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian dan lain sebagainya. Pernah kita lihat kemudian mereka meninggalkan kegiatan itu tadi untuk bekerja? Pernah kita lihat mereka akhirnya ketuk pintu ke sana sini minta? Pernah kita lihat mereka bingung? Ya, mereka jalani. Apakah kemudian anaknya telanjang? Apakah kemudian anaknya kelaparan? Tidak. Tidak ada satupun dari anaknya yang kelaparan. Tidak ada satupun dari anaknya yang telanjang. Nyantai. Dapat. Kita coba. Sudah yang dikeluarkan sedikit. Kebutuhannya yang dibutuhkan ini enggak banyak. Banting tulang. Bingung, munggah, menisor, melayu rono, melayu rene, mikir, sampai stresnya atau beratnya pikiran sampai ngantuk, keturun, dan yang lain sebagainya. Loh, susah kamu, karena itu cermati firman-Nya Allah itu, tidak ada satupun yang di bumi ini lepas dari jaminan dan tanggungan rezekinya Allah, tidak ada. Siapapun itu, dimanapun dia, mau sembunyi di persembunyian yang tidak diketahui oleh siapapun, rezekinya akan sampai kepada dia, akan datang kepada dia. Seperti kematian, mau sembunyi di mana kita? Oh ini kita kalau berada di sini nanti bom, roket, granat dan yang lain sebagainya akan menghancurkan kita. Kita harus sembunyi, buat persembunyian dengan kekuatan, baja, ini, itu dan sebagainya. Mati, kemudian menghindar dari dia, enggak, akan sampai kepada dia kematian, mati. Sama halnya rezeki, kita mau sembunyi dimanapun,
rezeki akan sampai kepada kita. Karena itu nyantai. Dan jangan kita balik. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Allah memberikan tujuan kita ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak ada yang diperintahkan oleh Allah dari kita kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk bekerja. Bukan untuk main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Untuk beribadah kepada Allah. Lah, jangan kita balik. Jangan kita balik main, lalai, kerja, ibadahnya mana? Berapa lembar Al-Quran yang kamu baca setiap hari? Salatnya kamu hanya salat fardu aja. Kapan kamu beristighfar? Tidak ada. Dihitung nggak seberapa, nggak imbang dengan begitu besar kenikmatan yang diberikan Allah. Lu nggak imbang. Lah, kita harus kembalikan. Kita harus lebih dominankan akhirat daripada dunia. Nah, ini itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita akan tujuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan dengannya kita bisa menjadi hamba yang memanfaatkan kenikmatan untuk benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.